Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Laila Badriah Eskom. Saya guru TIK di SMAN 10 Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pemecahan permasalahan pada siswa yang terjadi di SMAN 10 Tasikmalaya di kelas saya, Eh, yaitu siswa melanggar tata tertib sekolah. Dalam proses belajar mengajar di sekolah kami, masih ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah seperti terlambat masuk ke kelas saat pergantian jam belajar. Eh, Ketika saya masuk di kelas, ternyata ada beberapa siswa yang masih berada di luar kelas. Saya melakukan absensi seperti biasa di awal masuk pembelajaran. Eh, Pas absensi itu ada beberapa siswa yang ternyata masih ada di luar, ada yang di kantin, terlihat ada yang katanya kata teman-temannya ada yang di kantin, ada yang di luar, berada di luar di kelas yang lain, yang terlihat masih dengan main-main atau mengobrol dengan teman-temannya di kelas yang lain. Eh, Setelah datang siswa-siswa yang terlambat tersebut, saya menanyai siswa tersebut dan ternyata penyebabnya itu yang pertama kurangnya kesadaran siswa tentang pentingnya aturan sekolah. Yang kedua, kurangnya motivasi siswa untuk kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga, kondisi siswa yang lelah atau lapar setelah kegiatan pembelajaran. Jadi setelah saya tanyai siswa-siswa tersebut, mereka menjawab ada yang memang datang dari pulang dari kantin, datang dari kantin karena keadaan mereka habis pembelajaran sebelumnya itu lapar, jadi mereka pada jajan atau makan di kantin. Eh, yang kedua, ada yang katanya itu jenuh di kelas, jadi mencari udara segar dengan mengobrol atau main-main dengan teman yang lain yang bahkan memang lagi ada pembelajaran di kelas yang lain. Jadi mereka mengobrol di belakang sekolah, maksudnya ada yang di WC, ada yang di belakang sekolah, di belakang kelas, mungkin di belakang kelas. Eh, Apa namanya, siswanya mencari udara segar katanya seperti itu. Eh, nah, setelah ditanya itu, yang mereka kan tidak mengikuti full pembelajaran, jadi terlambat. Ada yang terlambatnya pun kalau makan di kantin kan lumayan agak lama, jadi mereka baru datang setelah beberapa saat pembelajaran sudah dimulai. Sampai saya menyuruh temannya yang lain untuk mencari teman yang katanya datang ke kantin untuk memanggil, suruh untuk masuk di pembelajaran saya. Dari permasalahan tersebut, saya memberikan solusi terhadap siswa-siswa tersebut, yaitu yang pertama, memberikan arahan kepada siswa tersebut tentang pentingnya mengikuti aturan sekolah. Jadi walaupun mereka dalam keadaan lelah, lapar, tetapi aturan dalam pembelajaran sekolah itu harus ditaati. Karena pergantian jam itu kan ditentukan diberitahukan dengan adanya bel pergantian jam pelajaran. Mereka walaupun ada pergantian jam, mereka harus standby tetap di kelas. Dan adapun kalau memang mereka keadaan lapar atau jenuh, mereka bisa keluar sebelum eh, datangnya guru, atau harus izin terhadap guru tersebut yang akan mengajar di pembelajaran di kelas mereka selanjutnya. Yang kedua, memberikan motivasi terhadap siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Terkadang siswa-siswa itu merasa jenuh atau capek dengan pembelajaran. Ada juga yang memang merasa bosan atau tidak suka dengan pembelajaran, yang menjadikan mereka itu malas untuk belajar belajar atau mereka kurang untuk semangat di pembelajaran tersebut. Saya memberikan motivasi tentang pentingnya pembelajaran, tidak hanya di pembelajaran yang saya pegang, tetapi di pembelajaran yang lain saya memberikan motivasi agar mereka harus mengikuti dan semangat untuk mengikuti pembelajaran tersebut.
Yang ketiga, memberikan arahan untuk perwakilan siswa di kelas tersebut untuk langsung menyebut guru untuk pelajaran selanjutnya. Jadi, misalnya ketika saya agak datang terlambat ke kelas atau misalnya setelah pembelajaran saja ada guru yang datang terlambat ke kelas, itu saya memberikan arahan ada perwakilan dari kelas tersebut menjemput guru yang akan belajar, atau misalnya saya datang terlambat menjemput saya ke ruang guru, atau misalnya siswanya itu misal gurunya ada kepentingan, ada uh, misalnya telat ke kelasnya itu dengan suatu hal, jadi siswanya itu tidak menganggap bahwa guru tersebut telat dan mereka bisa seenaknya tinggal di luar. Jadi saya memberikan arahan untuk perwakilan siswa menjemput saya atau guru yang lain yang belum datang di pembelajaran. Yang keempat, itu memberikan arahan untuk membolehkan siswa bagi yang dalam keadaan lapar membeli makanan di kantin terlebih dahulu. Jadi saya memberikan arahan bagi siswa yang memang keadaannya lapar atau lelah atau misalnya butuh penyegaran dulu, membolehkan ke toilet untuk mencari udara segar dengan berwudu atau mencuci muka, datang lagi ke kelas, atau yang lapar boleh memberi dulu makanan di kantin, baru nanti harus langsung dibawa ke kelas. Jadi dimakan, boleh saya perbolehkan untuk makan di kelas selagi pembelajaran berlangsung. Itu beberapa solusi yang saya terapkan di pembelajaran yang saya di kelas saya dari permasalahan siswa yang terjadi tersebut. Untuk penjelasan hal ini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.